Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kalian tahu nggak, situasi pandemik pada saat ini mengharuskan banyak orang untuk berinteraksi melalui media elektronik. Dengan adanya media elektronik, semua hal menjadi lebih mudah, termasuk berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Remaja menjadi salah satu pengguna terbanyak yang juga turut mendominasi media sosial loh. Namun sayang banget nih, gak semua remaja tahu hal mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia maya. Ada yang sengaja maupun tidak sengaja berinteraksi dengan orang lain, namun sebenarnya hal itu menyakiti orang tersebut. Waduh, jangan sampai kalian selama ini udah lakuin hal itu ya. Kira-kira kalian tahu gak arti cyberbullying? Jangan sampai nggak tahu ya. Nah, pengertian paling dasar dari cyberbullying menurut para ahli adalah bentuk perundungan atau intimidasi dengan menggunakan teknologi komunikasi. Cyberbullying punya banyak jenis loh. Di video ini, kita akan nunjukin 5 dari jenis-jenis tersebut. Yang pertama ada cyber harassment, yaitu pelecehan dari pribadi ke pribadi melalui media digital. Yang kedua, ada denigration, yaitu dengan menyerang korban dengan menyebarkan rumor atau gosip yang dapat merusak reputasi. Yang ketiga, ada exclusion, yaitu sengaja mengeluarkan seseorang dari kelompok online. Yang keempat, ada cyber stalking, yaitu memberikan ancaman berbahaya atau mengintimidasi dengan media elektronik. Yang kelima ada sexting, yaitu pelaku menggunakan foto-foto seksi korban lalu disebarluaskan di internet. Nah, itu dia jenis-jenisnya. Kok bisa ya orang ngelakuin tindakan ini? Nah, hal ini bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Tapi keduanya pasti akan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, karakteristik kepribadian yang dominan, kurangnya rasa empati, menyukai kekerasan, situasi keluarga yang kurang harmonis, situasi sekolah yang kurang kondusif, dan banyak lagi. Terus kenapa sih kita nggak boleh ngelakuin tindakan ini? Sesuatu yang sudah tersebar di dunia maya akan sangat cepat tersebar. Orang yang menjadi korban akan sangat menderita, merasakan dirinya dipermalukan di dunia maya yang entah sudah diketahui oleh berapa banyak orang. Mereka bisa merasakan gelisah secara terus-menerus, menurunnya tingkat konsentrasi dalam melakukan ini itu, depresi, hingga melakukan percobaan bunuh diri. Waduh, parah banget kan? Sekarang kita juga akan melihat video wawancara dari seseorang yang pernah mengalami cyberbullying nih. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, selamat siang. Saya hari ini bersama dengan seseorang berlatar belakang psikologi dan berhubungan dengan topik kita cyberbullying. Nah, kita akan sedikit tanya-tanya nih kepada kakak yang satu ini karena belum memperkenalkan diri. Nah, kita akan tanya-tanya seputar cyberbullying nih. Dan dengar-dengar juga pernah mengalaminya. Oke, kita mau kenalan dulu. Silakan kakak boleh memperkenalkan diri.
Oke, halo, perkenalkan nama saya Restu Lintang, bisa dipanggil Restu atau Lintang. Saya sekarang merupakan seorang mahasiswa semester akhir jurusan psikologi di sebuah universitas swasta di daerah Jakarta. Oke, Kak, saya mau nanya, kira-kira Kakak pernah mengalami cyberbullying nggak, Kak? Nah, kalau pernah, Cyberbullying. kira-kira kalau pernah, Kakak mengalami jenisnya apa aja? Dan kemudian kira-kira kronologinya seperti apa, Kak? Ya, aku coba ceritakan ya. Untuk jenisnya nanti bisa ditelaah sendiri masuk ke jenis yang mana ya, tapi aku ceritakan kronologi yang pernah aku alami. Sebenarnya aku pernah mengalami 2 jenis cyberbullying kali ya. Yang pertama itu waktu itu kejadiannya aku lagi kerja, terus dapet telepon, aku lupa, aku dapet chat WhatsApp atau telepon gitu. Intinya aku tahu bahwa itu modus penipuan gitu. Jadi dia memerintahkan aku untuk dia informasikan, kamu dapat hadiah nih gini. Terus dimintain nomor rekening, disuruh ke ATM kayak gitu. Tapi karena aku tahu bahwa itu penipuan, jadi aku nggak turutin apa yang dia mau gitu. Nggak turutin dia, terus dia mendesak aku untuk lakukan. Sampai akhirnya aku kan nggak mau gitu ya. Jadi dia kesel gitu, dia marah sama aku. Terus dia yang kayak kata-katain, terus sampai ngomong kasar dan sampai mengeluarkan ancaman gitu, kayak nanti saya laporin kamu balik ya, atau dia sampai bawa-bawa keluarga, mengancam keberadaan aku dan keluarga aku gitu sih. Habis itu untuk jenis yang kedua, waktu itu sebenarnya agak lucu sih. Jadi waktu itu aku sampai sekolah, terus aku ujian, terus aku tahu temanku ada yang nyontek gitu. Terus aku iseng banget. Aku pura-pura melaporkan dia ke guruku melalui chat gitu. Jadi aku chatting sama temanku, dan temanku itu pakai profil guru aku gitu. Jadi seolah-olah aku melaporkan teman aku yang nyontek ini gitu, padahal enggak gitu. Sampai berujung kepada temanku minta maaf beneran sama gurunya gitu loh. Nggak nyangka dia akan melakukan itu gitu, karena aku niatnya hanya bercanda gitu dan bikin dia takut gitu untuk nyontek gitu kan. Ternyata dia minta maaf langsung ke gurunya. Akhirnya aku bilang bahwa aku cuma bercanda kok, aku nggak beneran laporin kamu gitu. Terus akhirnya karena kejadian itu, kejadian dikira aku melaporkan ke guru, kita kan ada grup kelas ya, mereka tuh sampai bikin grup kelas baru gitu tanpa aku gitu. Bikin grup kelas baru tanpa aku, dan di dalam grup kelas yang tanpa aku itu, aku dapat informasi kalau mereka ya menjelek-jelekan aku, kesal sama aku gitu sih. Tapi ya setelah kejadian itu aman-aman aja sih, aku sama teman-temanku udah baik lagi gitu. Oke, kira-kira gimana sih, Kak, rasanya sebagai korban itu, apa yang Kakak rasakan? Nah, mungkin ada dampak-dampak yang bisa terasa sampai sekarang juga. Gimana, Kak? Dampak ya, mungkin tentu aja perasaannya nggak nyaman ya. Ada sedihnya, ada khawatirnya, juga ada merasa tertekan gitu. Kayak mungkin kalau di kasus yang kedua itu merasa, kok berasa nggak punya temen ya gitu, sampai dijauhin satu kelas gitu kan. Terus kalau untuk kasus yang pertama itu ya iya berasa khawatir, walaupun aku tahu penipu itu nggak akan bertindak jauh ya, karena penipunya gitu deh. Tapi tetap aja ada perasaan khawatir dan takut, apalagi pada saat itu aku kan telepon dia sendiri gitu, di sekitar aku nggak ada orang lain. Waktu itu tuh pas dia marah-marah tuh aku sampai yang gemeteran, sampai kayak gemeteran menangis gitu, karena memang takut gitu sih. Wah, lumayan ya dampaknya ya. Itu baru yang sederhana kayak teman kelas, terus habis itu sama orang-orang penipu yang kita nggak kenal ya.
Nah, kira-kira gimana sih menurut kakak pandangannya? Sekarang kan ini di zaman digital, kemudian pandemi juga banyak nih orang lebih memakai gadget mereka. Nah, kira-kira gimana sih? Kan akhir-akhir ini juga cyberbullying terus meningkat. Nah, menurut kakak, pandangan kakak gimana tentang cyberbullying? Pandangan aku ya, cyberbullying tuh apa ya, sesuatu yang sebenarnya dekat sama kita gitu ya. Kayak kemarin kamu infoin juga jenisnya ada banyak banget gitu ya, mulai dari yang mungkin eh, terlihat sangat berbahaya atau sangat parah gitu, sampai yang kelihatannya sederhana tapi balik lagi itu tuh deket sama sekitar kita, dan kita nggak bisa bilang oh ini yang ini nih levelnya biasa-biasa aja, yang ini levelnya baru parah. Kita nggak bisa bilang gitu karena setiap orang apa ya, kapasitas dia untuk bisa terima itu tuh beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin menurut kita biasa aja kok, itu bukan bully kali, itu kayaknya. Tapi ada orang yang bisa sakit hati banget loh karena perbuatan itu gitu. Jadi apa ya, itu hal yang harus dihindari sih. Mungkin bisa dari hal-hal kecil, nggak usah yang komentar sembarangan di platformnya orang misalnya gitu. Harus menjaga jari kita gitu, karena kita nggak tahu seberapa besar dampak itu buat orang lain. Itu sih. Oke, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih Kak, kakak kasih pesan? Nah, biasa kan yang sering memakai media sosial, sering memakai HP, gadget untuk melakukan cyberbullying ini, seringkali anak remaja ya. Nah, boleh nggak sih kakak kasih pesan untuk anak-anak remaja yang mungkin menjadi pelaku atau menjadi korban cyberbullying? Oke, kita nih ya. Untuk teman-teman aku atau adik-adik aku gitu ya, aku tahu bahwa kita punya jiwa ya, masih muda gitu, masih pengen banyak explore, masih pengen menyuarakan pendapat gitu. Tapi balik lagi, perhatikan bahwa kita nggak tahu keadaan setiap orang seperti apa gitu ya. Pintar-pintar jaga sikap kita, pintar-pintar jaga jari kita, pintar-pintar untuk kita melakukan sesuatu harus benar-benar dipikirkan gitu ya, jangan berbuat sembarangan, karena kan kita juga nggak mau kan hal yang sama, hal yang nggak enak itu kejadian sama kita. Jadi kita harus jaga diri kita supaya kita juga nggak melukai orang lain. Terus juga buat teman-teman yang mungkin pernah atau sedang menjadi korban cyberbullying, tetap semangat, percayalah bahwa hidup kita itu nggak bergantung dari apa yang orang lain omongin tentang kita gitu sih.